pertama ya pemeliharaan, mengurangi dari penggunaan pestisida gitu ya. Kita menggunakan pestisida yang organik, jadi non kimia. Jadi pertama lingkungan terjaga gitu. Rasanya kalau kita makan juga lebih sehat. Udaranya gitu, kesuburannya. Ya, kita ingin mempertahankan coba kita organik tanpa kimia gitu. Harapan kami mungkin dari orang-orang organik yang udah ini, masyarakat bisa ikut merasakan gitu bahwa dengan menanam secara organik kita bisa menjaga lingkungan gitu, menjaga kesehatan gitu. Itu dan rasanya beda dengan yang non organik. Saya Pak Supriyatna, boleh dipanggil Piat. Ini tanaman sayuran, jagung, talas, yang ada di sini aja gitu. Ini kan tumpang sari. Khususnya saya nanam jagung gitu. Sebelum jagung jadi, ya tanaman sayuran gitu. Ya nanti sayuran diambil, jagung udah jadi gitu. Jadi sayang tempat. Ini nih. Ini pakcoy. Ini kan jagung gitu. Ini jagung. Ini pakcoy, ada sawi, ada selada. Nanti ini diambil, ini kan besar segini Bu nih. Baru diurus gitu. Jadi saya sayang tempat. Sebelum jagung tumbuh, bibit sayuran dulu. Kalau buat ngecornya ini Bu nih. Ini pupuk kandang. Mau ngecor jagung, mau ngecor apa sayuran pakai ini. Pertama pupuk kandang taruh di sini, diairin, ditutup pakai ini selama 1 bulan. Nah, sesudah 1 bulan baru dibagi-bagi ke sini. Ini juga diairin gitu. Misalnya ini satu gini ya, airnya 1:2. Nah, kalau nggak dibanding 1:2, kebanyakan mati. Saya nggak ngambil air dulu, diaduk sama air gitu. Baru diaduk lagi. Sudah, baru diambil. Dicor ke jagung gitu. Nah.
kita dari 2016 sudah semua mempraktikkan secara organik. Pupuknya produksi sendiri gitu. Ya emang ada tambahan dari pupuk organik dari luar yang cair yang tapi kebanyakan kita produksi pupuknya karena kita akan lebih yakin dengan kualitas pupuk kita yang organik. Pertama ya pemeliharaan, mengurangi dari penggunaan pestisida gitu ya. Kita menggunakan pestisida yang organik jadi non kimia. Jadi pertama lingkungan terjaga gitu. Rasanya kalau kita makan juga lebih sehat gitu. Yang orang lagi punya penyakit terus pindah ke organik ya insya Allah tidak membuat si penyakit itu lebih berkembang gitu. Sayuran ini kalau misalnya kita lihat tengahnya ini udah dimakan ulet, itu kita nggak akan jual ke orang karena biasanya sayuran ini gagal gitu istilahnya karena udah dimakan hama ya. Nah biasanya kita kumpulin nanti kita jadiin kompos lagi. Istilahnya sayuran hijau daunan itu dipakai sebagai kompos. Jadi kita nanti kita sortir. Jadi yang benar-benar kita lempar ke pasar untuk dikonsumsi itu biasanya yang benar-benar bagus kualitas. Kurang lebih itu. Pilih yang ada uletnya ya Pak ya? Iya, iya. Jadi kalau ada uletnya suka nggak mau orang. Biasanya sayuran ini kita bawa ke Jakarta, kita udah ada pelanggannya juga di Jakarta itu. Jadi kita kirim lewat WA group. Nanti kita posting ada berapa kilo yang kita panen. Nah biasanya nanti dari grup WA itu yang udah biasa langganan kita, mereka langsung order gitu. Biasa dalam sehari habis kita tinggal panggil kurir untuk mengantarkan mereka langsung ke rumahnya gitu. Biasanya itu. Jadi kita kalau biasa panen kita sebutin sayuran apa yang kita panen hari ini, terus kita sebarin ke grup WA, nanti mereka akan order gitu. Kan kita kapasitas panennya juga terbatas. Biasanya kita sekali panen tuh sekitar 10 sampai 30 kilo berbagai jenis sayuran. Nah itu biasanya nanti kita sebarin ke yang udah biasa langganan kita. Karena emang lahannya kan terbatas kita, jadi nggak terlalu ini. Setelah proses panen, nah di sini ada tempat pencucian. Jadi supaya dibawa ke Jakarta itu sudah bersih, dibawa pelanggan. Nah ini tempat pencuciannya. Sekalian disortir yang patah-patahnya. Nah, ini yang ada bekas ini keong atau belalang. Ini pencucian kedua setelah dibilas. Jadi setiap pertanian sayuran di sini itu pasti mempunyai bak cuci. Airnya dingin, Pak. Ini airnya asli dari air terjun Cibadak, kurang lebih 2 kilo dari sini.
karena kita berproses organik, airnya alhamdulillah punya air organik juga. 14.000, dari 8.000 sampai 14.000 lah gitu, rentannya. Kalau kita ke pasar Tengkulak itu paling 4.000 rupiah gitu. Makanya kita nyari pasar yang betul-betul memerlukan organik gitu ya. Gitu. Kita kalau berlebihan di sini tidak terjual ke ke yang konsumen kita di Jakarta organik, ya kita jual di sini. Gitu. Tapi dengan harga ya harga di sini mengikuti gitu. Nyari pijakan lagi dia buat bersembunyi. Yang namanya organik itu jangan membunuh. Jadi kita kasih makanannya supaya dia juga tidak mengganggu yang mau kita panen. Jadi ada kadang-kadang satu bedeng itu tanaman ya buat belalang, ulat di situ gitu. Jadi mempertahankan yang ekosistemnya gitu ya, jangan sampai disemprot nanti mati gitu ulat-ulat kecil. Kita pindah ke perkebunan sistem yang organik itu mulai 2016 gitu, karena di atas kita ada PT BSP yang sudah terlebih dahulu dengan sistem organik. Jadi kita tadinya sebagai plasmanya, tapi sekarang kita udah bisa memproduksi sendiri dan memasarkan sendiri hasil sayuran-sayuran ataupun buah yang organik. Ini kotoran ayam sama kambing, Bu. Jadi untuk lapisan itu tergantung kita. Kalau mau ayam duluan nggak masalah, terus ditimbas sama kambing. Mau kambing di bawah nggak masalah juga gitu. Ada sayur yang udah yang reject itu, yang nggak dijual, dibuang sini sama potong-potongan rumput kayak model di lapang itu, tabur ke sini, ntar juga dia campur jadi busuk. Tiga bulan, Bu. Ya, ini baru 1,5 bulan. Ntar kalau udah sebulan dibalik gitu, siram-siram. Jadi suhunya jangan terlalu panas juga. Lebih bagus kalau organik kan memang gini, Bu. Iya, jadi lebih cepat pertumbuhannya, Bu. Jadi kalau kotoran kambing kan membuat ini gembur sama tanahnya. Kalau cuman ayam untuk mencepatkan pertumbuhan aja. Kalau ayam lama itunya. Jadi hidup vitanya lama, Bu. Jadi kita kalau udah panen tanam lagi, kotoran kambing masih ada. Jadi ntar kita untuk tanam keduanya, misalnya pertama 3 karung per bedeng. Kalau untuk keduanya paling 2 karung gitu. Jadi kan yang duluan masih ada di situ. Ntar udah ditabur, dicampur tanah berapa hari, paling lama 3 atau 4 hari baru kita turun tanam. Jadi biar dingin dulu, Bu, gitu. Nah, itunya pupuk. Jadi di sini sebenarnya nggak semuanya organik. Ada beberapa lahan yang masih menggunakan yang konvensional gitu. Yang organik ini adalah sebagai plasmanya dari PT BSP atau PT Kapol
dan mereka juga memberikan modal awal untuk bertani organik ini gitu. Apa dengan ada sistem aquaponik, jadi kerjasama, jadi plasma yang kecil-kecil mengajak masyarakat supaya bisa pindah ke organik gitu. Salah satunya itu kesuburan tanah, fasilitas air yang ada gitu. Dan di sini yang udah ini kita ada perusahaan yang besar yang di bidang organik. Jadi kita bisa, kalaupun ada kesulitan, kita bisa belajar ke sana. Jadi ini jeruk yang cukup langka. Ini namanya nagami gitu. Ini bisa dimakan langsung dengan kulitnya. Ini cukup manjur untuk mengobati batuk, sakit tenggorokan gitu. Kita coba ya. Ini comrang. Kalau kecomrang biarpun banyak rumput juga nggak jadi masalah gitu, nggak mati. Tumbuhan yang liar nggak dirawat juga nggak apa-apa ini mah gitu. Beda lagi sama singkong, talas, itu kan harus benar-benar gitu. Bangsa sayuran model ini nih, ini lalang koas. Biarin aja ke itu juga nggak apa-apa gitu. Ininya nih, ini kan bisa diambil. Nih dikupas. Ini kan yang tuanya. Nah, ini dalamnya ya yang agak muda nih. Nah, bisa ini diiris, dicampur gitu sama kangkung, enak itu sama kangkung, sama apa aja. Apalagi dipakai rujak ulek itu, pakai ini comrang. Kalau ini kan masih kecil-kecil gitu. Ada ya yang sebesar gini ada, itunya. Ini kecil. Hari ini kita mau masak kangkung
sambal combrang. Kita mau bikin minuman serai dengan lemon sweet plus daun mint. Minuman ini berkhasiat ya karena mengandung jeruk dan serai. Bisa diminum kapan aja, mau pagi, siang, sore, boleh. Dengan lingkungan kita yang masih asri, udaranya gitu, kesuburannya, ya kita ingin mempertahankan, coba kita organik tanpa kimia gitu. Harapan kami mungkin dari orang-orang organik yang udah ini, masyarakat bisa ikut merasakan gitu bahwa dengan menanam secara organik kita bisa menjaga lingkungan gitu, menjaga kesehatan gitu. Itu dan apa ya, lebih enak aja rasanya, beda dengan yang non organik.